Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, atas nikmat afiat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali berjumpa di live streaming ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat sehat, nikmat afiat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah beberapa menit ke depan kita kembali melanjutkan murajaah kita tentang fikih puasa. Tadi kita sampai pada pembahasan hukum-hukum puasa. Yang sudah kita bahas tadi adalah puasa yang hukumnya wajib. Itu yang pertama. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjut membahas tentang puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Yang kedua, muallif mengatakan mandubun, puasa yang hukumnya adalah sunnah, mandub. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Puasa sunnah ini terbagi 3 macam atau 3 bahagian. Yang pertama, ma yatakarraru bitakarruris sinina. Puasa sunnah yang terulang setahun sekali, atau puasa sunnah yang sifatnya tahunan, hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Seperti apa? Kasaumi yaumi arafatah, seperti puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah ini hukumnya sunnah dan dapat dilakukan hanya sekali dalam 1 tahun. Sunnah bagi siapa? Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun orang yang melaksanakan ibadah haji, maka tidak disunahkan baginya untuk puasa di hari Arafah di tanggal ke-9 bulan Dzulhijjah. Jadi puasa hari Arafah itu hanya disunahkan bagi orang yang tidak melaksanakan haji, yaitu puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dalil bahwa puasa hari Arafah ini disunahkan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafata inni ahtasibu 'indallahi an yukaffira as-sanata allati ba'dahu wallati qablah." Puasa hari Arafah, aku berharap di sisi Allah bahwa puasa hari Arafah itu menjadi penghapus dosa satu tahun sebelumnya atau 1 tahun sesudahnya. Itu. Jadi kesunahan puasa Arafah ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat fadilatnya, keutamaannya adalah dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu, dosa setahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, wa tasu'a wa ashura wal hadiya asyara min Muharram. Puasa sunnah yang hanya terulang sekali dalam 1 tahun itu puasa tasu'a, puasa tanggal 9 di bulan Muharram. Begitu juga puasa Ashura, puasa di tanggal ke-10 dari bulan Muharram. Begitu juga puasa tanggal ke-11 di bulan Muharram. 3 hari berturut-turut disunnahkan berpuasa, dan ini sifatnya 1 kali dalam setahun. Rasulullah SAW berkata tentang puasa Ashura ini, puasa hari ke-10 di bulan Muharram ini, bahwa puasa Ashura itu juga menjadi penghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Yukaffiru as-sanatal madiyah, menghapus atau menjadi kafarat dosa 1 tahun yang telah lewat. Adapun puasa tasu'a, kenapa disyariatkan, kenapa disunahkan? Karena ketika itu
datang para sahabat kepada Rasulullah SAW bertanya, kenapa kita puasa di hari Asyura wahai Rasulullah, sedangkan hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita berpuasa berarti kita mengikuti orang Yahudi, kata sahabat itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, kata Rasulullah, maka aku akan puasa di tanggal 9 Muharram. Nah, oleh karena itulah para ulama melihat bahwa walaupun belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi beliau sudah memiliki azam, sudah memiliki tekad, sudah memiliki angan-angan kalau seandainya usia beliau sampai tahun depan, beliau akan puasa di tanggal 9 di bulan Muharram. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mewafatkan beliau sebelum beliau bisa untuk memenuhi angan-angan beliau, untuk mengabulkan angan-angan beliau puasa di tanggal 9 di bulan Muharram tahun yang akan datang, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Jadi itu. Kemudian wasittin min Syawal, yang termasuk puasa sunnah yang terulang sekali dalam satu tahun, itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini dianjurkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah puasa 6 hari di bulan Syawal itu, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama saja dia telah melakukan puasa setahun penuh. Itu fadilatnya. Ketika kita di bulan Ramadan berpuasa selama 1 bulan penuh, kemudian setelah itu kita sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka puasa Ramadan kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita ini sedang berpuasa 1 tahun penuh. Luar biasa besarnya pahala puasa di bulan Syawal ini. Kemudian begitu juga puasa sunnah yang terulang 1 kali dalam setahun, wal ashhuril hurum, puasa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, 4 bulan haram ini dianjurkan umat Islam untuk melakukan puasa di dalamnya. Dan puasa itu hukumnya adalah sunnah, dan ini hanya terulang sekali dalam setahun. Wal ashril uwal min Dzulhijjah, begitu juga termasuk puasa sunnah yang terulang 1 kali dalam setahun adalah puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 Dzulhijjah karena dia hari raya atau Idul Adha, maka tidak boleh berpuasa di hari Idul Adha atau di hari raya itu. Jadi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu termasuk hari-hari di mana umat Islam disunnahkan untuk berpuasa di hari-hari tersebut, karena hari-hari itu adalah hari-hari untuk memperbanyak amal saleh yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya yang kedua, ma yatakarraru bitakarruri syuhur, puasa sunnah yang terulang sebulan sekali, atau puasa sunnah yang sifatnya bulanan, dia terulang sebulan sekali. Seperti puasa apa? Ka'ayyamil bid, seperti puasa ayyamul bid, atau puasa hari-hari putih dari setiap bulan Qamariyah. Tanggal berapa? Wahya yaumu 13 wa 14 wa 15 min kulli syahrin, yaitu puasa ayyamul bid tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan dari bulan-bulan Qamariyah. Ingat, bulan-bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah, bukan kalender Masehi, akan tetapi kalender Hijri atau bulan Qamariyah, bulan Arab. Bulan Muharram misalnya 3 hari di bulan Muharram, tanggal 13, 14, 15 Muharram. Kemudian bulan-bulan seterusnya seperti itu juga. Nah, itu disebut dengan ayyamul bid, dan ini hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya terulang sebulan sekali. Nah, itu puasa sunnah yang terulang 1 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, ma yatakarraru bitakarruril asabi', puasa sunnah yang terulang sepekan sekali, atau puasa sunnah yang sifatnya bisa dilakukan
satu kali dalam seminggu, atau puasa sunnah yang sifatnya mingguan atau pekanan. Seperti apa? Kal itsnain wal khamis, seperti puasa di hari Senin dan juga berpuasa di hari Kamis, sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu puasa-puasa yang hukumnya sunnah, dibagi menjadi 3 atau diklasifikasikan menjadi 3. Ada puasa sunnah yang terulang sekali setahun atau sifatnya tahunan, ada puasa sunnah yang sifatnya bulanan, ada puasa sunnah yang sifatnya adalah pekanan atau mingguan. Kemudian dari semua puasa sunnah ini, mana puasa sunnah yang paling afdal, mana puasa sunnah yang paling utama? Kata beliau, wa afdalu siyamin nafli saumu yaumin wa iftaru yaumin wa huwa saumu sayyidina Daud alaihi salamu. Dan puasa sunnah yang paling afdal, puasa sunnah yang paling utama adalah puasa 1 hari kemudian berbuka 1 hari, yaitu puasanya Nabiullah Daud alaihi salam. Hari ini kita puasa, besok tidak puasa, besoknya puasa lagi. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, seterusnya seperti itu. Ini kata para ulama, kata penulis juga di sini, adalah puasa sunnah yang paling utama, puasa sunnah yang paling afdal dari seluruh puasa sunnah yang tadi kita sebutkan, yaitu puasanya Nabiullah Daud alaihi salatu wasalam. Nah, itu puasa-puasa yang hukumnya adalah sunnah. Kalau dilakukan oleh seseorang, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan, dia memang secara fikih tidak berdosa, tetapi hanya saja dia rugi karena meninggalkan puasa sunnah. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, puasa yang hukumnya makruhun. Puasa yang hukumnya makruh seperti puasa apa? Ifradu yaumil jumu'ati awis sabti awil ahad. Menunggalkan hari Jumat untuk berpuasa. Jadi hukumnya makruh ketika kita dalam 1 pekan itu hanya puasa hari Jumat saja. Hari Kamis tidak puasa, hari Sabtu tidak puasa. Itu hukumnya makruh. Atau seperti itu juga menunggalkan hari Sabtu untuk berpuasa. Berpuasa dalam sepekan itu hanya hari Sabtu. Hari Jumat tidak berpuasa, hari Ahadnya tidak berpuasa. Ini hukumnya makruh. Begitu juga menunggalkan hari Ahad untuk berpuasa dari 1 pekan itu. Hari Sabtu tidak berpuasa, hari Senin tidak berpuasa, cuman puasa hari Ahad, itu hukumnya makruh. Kenapa puasa hari Jumat saja itu hukumnya makruh? Lianna yaumal jum'ati idul muslimin. Karena hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam. Makanya ketika kita menjadikan hari Jumat saja kita berpuasa sunnah di hari itu, hukumnya dimakruhkan dalam fikih Islam. Kenapa hari Sabtu itu hukumnya makruh kalau kita tunggalkan untuk puasa? Wasabtu idul yahud. Karena hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi. Maka kita dimakruhkan kalau hanya berpuasa di hari Sabtu saja. Adapun hari Ahad, karena hari Ahad itu adalah hari rayanya orang-orang Nasrani. Karena itulah kita dimakruhkan untuk menunggalkan salah satu dari 3 hari itu untuk berpuasa. Bagaimana supaya tidak makruh? Puasa 2 hari atau puasa 3 hari. Misalnya, kalau kita ingin puasa sunnah di hari Jumat, bagaimana agar kita mendapatkan pahala sunnah dan tidak mendapatkan kemakruhan atau tidak makruh hukum puasanya? Kita puasa 2 hari. Bisa hari Kamis dengan hari Jumat atau hari Jumat dengan hari Sabtu. Seperti itu. Jadi jangan dibuat hanya puasa sunnah hari Jumat saja. Karena kalau hanya puasa di hari Jumat, hukumnya bukan malah sunnah, akan tetapi hukumnya adalah makruh. Begitu juga dengan hari Sabtu. Bagaimana supaya tidak makruh kita berpuasa di hari Sabtu? Puasa 2 hari. Bisa puasa Jumat dan Sabtu atau puasa Sabtu dengan Ahad. Seperti itu juga dengan hari Ahad tadi. Kalau kita ingin puasa di hari Ahad, bagaimana supaya tidak makruh? Kita puasa 2 hari. Sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Berarti kalau sehari sebelumnya kita puasa hari Sabtu dengan hari Ahad atau puasa hari Ahad dengan hari Senin. Maka kalau demikian hukumnya tidak makruh. Yang makruh kalau kita mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. Kalau kita mengkhususkan hari Sabtu saja untuk berpuasa. Kalau kita mengkhususkan hari Ahad saja untuk berpuasa, maka itu hukumnya adalah makruh. Kemudian puasa yang hukumnya makruh yang kedua, wa shaumud dahri liman yakhafud darara au fawata haqqin mandubin. Puasa yang makruh hukumnya
Yang kedua adalah puasa 1 tahun penuh. Bagi siapa? Bagi orang yang khawatir kena mudarat atau khawatir membuatnya mudarat, membuat dirinya mudarat. Jadi puasa 1 tahun penuh tanpa berbuka itu hukumnya makruh. Kalau orang yang berpuasa itu khawatir atas dirinya sebuah darar, sebuah kemudaratan. Bisa jadi karena puasa 1 tahun penuh misalnya dia sakit atau lain sebagainya yang tidak disenangi hatinya. Maka kalau seperti itu puasa 1 tahun penuh itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kemudian yang keempat, itu tadi yang ketiga, puasa yang hukumnya makruh, menunggalkan hari Jumat untuk berpuasa, menunggalkan hari Sabtu untuk berpuasa, menunggalkan hari Ahad untuk berpuasa, puasa 1 tahun penuh bagi orang yang khawatir atas dirinya kemudaratan atau khawatir atas dirinya hal yang tidak diinginkan, mudarat seperti itu. Kemudian puasa yang keempat, puasa yang hukumnya haram. Apa saja puasa yang hukumnya haram? Di sini wa yanqasimu ila qismaini. Puasa yang hukumnya haram itu kata beliau terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah haramun ma'as-sihah. Hukumnya haram tapi puasanya sah. Hukum berpuasanya haram tetapi puasanya tetap sah. Seperti apa? Wa huwa shaumuz zaujati biduni idni zaujiha wa shaumul 'abdi biduni idni sayyidihi. Puasa yang hukumnya haram tetapi kalau dilaksanakan tetap saja puasanya itu sah. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Puasa sunnah seorang istri tanpa izin suaminya itu haram. Puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak harus minta izin kepada suaminya karena itu adalah kewajiban. Tetapi kalau puasa sunnah seorang istri mesti meminta izin dulu kepada suaminya. Kalau suaminya mengizinkan dia untuk berpuasa, maka silahkan berpuasa. Tapi kalau kata suaminya jangan berpuasa sunnah, maka dia harus taat kepada suaminya, jangan puasa sunnah. Kalau dia tidak minta izin kepada suaminya kemudian berpuasa, maka puasanya itu, puasa sunnahnya bukan malah mendapat pahala sunnah, tapi dia melakukan sesuatu yang haram. Akan tetapi puasanya tetap sah. Puasanya tetap diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan syarat dan rukun puasanya terpenuhi dan tidak terjadi pembatal puasa itu sendiri. Kemudian puasa yang kedua yang hukumnya haram tapi tetap sah, wa shaumul 'abdi biduni idni sayyidihi. Puasanya seorang hamba tanpa izin pemiliknya, tanpa izin tuannya. Hamba sahaya itu dirinya adalah milik tuannya. Sepenuhnya seorang budak itu, seorang hamba sahaya itu dimiliki oleh tuannya. Dia seperti harta bagi tuannya. Maka apapun yang ingin dilakukan oleh hamba ini, oleh budak ini, maka dia harus minta izin kepada tuannya. Nah, kalau dia berpuasa tanpa seizin sayyidnya, tanpa seizin tuannya, maka dia berdosa dan hukumnya adalah haram. Akan tetapi puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah walaupun dia haram melakukan puasa itu karena tidak minta izin atau tidak diizini oleh tuannya atau oleh pemiliknya. Kemudian bagian yang kedua, haramun ma'a adamis sihah. Hukum puasanya haram dan tidak sah. Kalau yang pertama tadi puasanya haram tapi tetap sah. Yang kedua ini haram juga tetapi tidak sah. Dapat dosa, puasanya tidak sah. Fi khamsi suwar. Ada 5 macam, ada 5 gambaran puasa yang hukumnya haram dan tidak sah ini. Yang pertama, shaumu yaumi idil fitri wa huwa awwalu yaumin min syahri syawal. Puasa di hari Idul Fitri. Puasa saat Idul Fitri yaitu hari pertama di bulan Syawal. Hukumnya haram dan kalau dilakukan maka tidak sah puasanya. Karena Rasulullah SAW melarang. Idul Fitri, hari raya, bukan hari untuk berpuasa. Dan kalau ada orang yang berpuasa di hari raya Idul Fitri di tanggal 1 dari bulan Syawal, maka dia telah melakukan maksiat, bukan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, shaumu yaumi Idil Adha wa huwal yaumul 'ashiru min syahri Dzulhijjah. Puasa yang kedua yang hukumnya haram dan kalau dilakukan tidak sah
yaitu adalah puasa hari Idul Adha, puasa saat hari raya kurban di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kalau ada orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Dzulhijjah di saat hari raya kurban, maka puasanya hukumnya haram, dia berdosa, dan puasanya juga tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, shaumu ayyamit tasyriq, puasa hari tasyrik. Hari tasyrik itu wahiyya yaumu 11 atau 11 wa 12 wa 13 min syahri Dzulhijjah. Puasa hari tasyrik itu hukumnya haram, yaitu puasa di tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 di bulan Dzulhijjah itu juga tidak boleh seseorang berpuasa. Dan kalau dia berpuasa di tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah itu, maka puasanya hukumnya haram dan puasanya tidak diterima dan tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Puasa yang hukumnya haram adalah puasa di setengah akhir dari bulan Sya'ban. Kapan? Wahia 16 atau as-sadis ashar was-sabi' ashar was-thamin ashar ila akhir syahr, yaitu puasa dari tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban, atau dari pertengahan bulan Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban itu haram untuk berpuasa di tanggal-tanggal itu, di hari-hari itu. Jadi setengah kedua atau setengah akhir di bulan Sya'ban itu tidak boleh berpuasa. Adapun dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban itu diperkenankan untuk berpuasa. Tidak mengapa, dan hukumnya sunnah juga kalau dia berpuasa di awal-awal bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Makanya dianjurkan. Tetapi kalau sudah dari tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban itu tidak boleh berpuasa dan hukumnya adalah haram dan puasanya tidak sah. Kemudian yang kelima, shaumu yaumis syak, puasa di hari syak, hari ragu-ragu atau hari keraguan. Kapan itu? Wa huwa yaumus 30 min Sya'ban, yaitu tanggal 30 bulan Sya'ban. Tanggal 30 bulan Sya'ban itu disebut dengan yaumus syak, hari syak, hari ragu-ragu. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal aw syahida man la tuqbal syahadatuhu bi ru'yatil hilal kamra'atin aw sabiyyin. Apabila ada orang yang berbicara tentang melihat hilal, orang ragu-ragu apakah hilal sudah terlihat atau belum terlihat di tanggal 29 Sya'ban itu. Kemudian ada yang melihat, tetapi ternyata orang yang melihat ini kesaksiannya tidak diterima. Tidak diterima bahwa dia telah melihat hilal, maka tidak bisa diputuskan bahwa tanggal besok tanggal 29 Sya'ban itu sudah tanggal 1 Ramadan. Maka apakah besok itu masih tanggal 30 Sya'ban ataukah besok itu sudah tanggal 1 Ramadan, itu ragu. Makanya disebut dengan yaumus syak, dan puasa di hari itu juga tidak boleh. Jadi harus pasti. Kalau memang besok itu, hari ini misalnya tanggal 29 Sya'ban, harus pasti apakah besok itu sudah tanggal 1 Ramadan atau besok itu masih tanggal 30 Sya'ban. Kalau ternyata besok sudah tanggal 1 Ramadan, berarti puasa Ramadan. Tapi begitu juga kalau seandainya besok masih tanggal 30 Sya'ban, berarti bukan yaumus syak. Yang disebut dengan yaumus syak itu ragu-ragu. Ada sebagian orang yang berbicara bahwa hilal sudah terlihat. Kemudian ada orang-orang tertentu yang bersaksi bahwa hilal sudah terlihat, tetapi kesaksian mereka tidak diterima. Tapi sebagian lain ada yang mengatakan hilal belum terlihat. Nah, ini terjadi keraguan-raguan. Makanya yaumus syak itu disebut yaumus syak karena orang ragu-ragu apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban. Maka hari itu disebut dengan yaumus syak dan tidak boleh berpuasa di hari syak itu atau yaumus syak itu tadi, dan hukumnya haram kalau dilakukan dan puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Satu masalah, mata yajuzu shaumu yaumis syak awin nisbi al-akhiri min Sya'ban.
kapan boleh puasa hari syak atau puasa setengah akhir dari bulan Sya'ban, dari tanggal 16 sampai tanggal 30 tadi. Ya juzu saumuhuma fi thalathi halat. Boleh melakukan puasa di hari syak dan juga puasa di atau setengah akhir dari bulan Sya'ban itu dalam 3 keadaan. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban. Apabila puasanya puasa wajib, maka boleh kita melakukannya di setengah akhir dari bulan Sya'ban, dari tanggal 16 sampai tanggal akhir Sya'ban. Begitu juga di hari syak tadi. Kita misalnya punya hutang puasa di bulan Ramadan yang belum kita bayar. Lalu waktunya sudah mepet, sudah pertengahan Sya'ban, sudah tanggal 20 Sya'ban misalnya. Apakah kita haram melakukan puasa qadha itu di pertengahan atau di akhir Sya'ban itu? Tidak. Kenapa? Karena kita sedang mengqadha puasa kita yang ketinggalan di bulan Ramadan, atau kita berbuka dulu di bulan Ramadan belum sempat bayar dan kita ingin bayar di akhir-akhir bulan Sya'ban atau di setengah akhir dari bulan Sya'ban, atau kita ingin bayar misalnya sisa 1 hari yang belum diqadha, ternyata tinggal hari syak saja, hari ragu-ragu itu tadi, maka boleh kita mengqadha puasa kita di yaumus syak itu, di hari syak itu, tidak apa-apa. Au kafaratin au nadrin. Begitu juga puasa kafarah. Kita memiliki puasa kafarat misalnya, boleh kita lakukan di setengah akhir bulan Sya'ban. Boleh juga kita lakukan di hari syak, di yaumus syak. Begitu juga au nadrin, kita memiliki puasa nazar. Puasa nazar harus kita bayar karena wajib hukumnya. Nah, bagaimana kalau kita lakukan di setengah akhir bulan Sya'ban? Boleh. Hukumnya tidak lagi haram, akan tetapi kembali ke hukum asal puasa nazar, yaitu wajib. Begitu juga di tanggal 30 Sya'ban tadi, di hari syak, yaumus syak tadi. Tidak apa-apa kalau kita puasa di hari syak itu, di yaumus syak, kalau puasanya puasa wajib seperti puasa nazar ini tadi. Kemudian yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun atau wirdun ka shaumil itsnain wal khamis. Yang kedua, keadaan boleh kita berpuasa di yaumus syak atau boleh kita berpuasa di setengah akhir bulan Sya'ban dari tanggal 16 dan seterusnya, kalau kita memang memiliki kebiasaan puasa sunnah. Jadi kita memiliki kebiasaan puasa sunnah, memiliki wirid puasa sunnah, seperti misalnya puasa hari Senin atau puasa hari Kamis. Ternyata puasa hari Seninnya itu bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban misalnya. Apakah kita haram puasa padahal kita punya kebiasaan puasa sunnah di hari Senin? Maka di sini kita katakan tidak haram, akan tetapi tetap sunnah. Kenapa? Karena kita sudah biasa puasa sunnah di hari Senin. Jadi walaupun hari Seninnya itu terletak di setengah akhir bulan Sya'ban, tidak apa-apa, tetap kita lakukan karena kita memang memiliki kebiasaan puasa sunnah hari Senin. Begitu juga kalau kita misalnya memiliki kebiasaan puasa sunnah hari Kamis. Ternyata hari Kamisnya tanggal 20 Sya'ban. Padahal kita tahu bahwa puasa di setengah akhir bulan Sya'ban itu hukumnya haram dan puasanya tidak sah. Tetapi dikecualikan kalau kita memiliki kebiasaan puasa sunnah hari Kamis misalnya, dan hari Kamisnya itu kebetulan terletak di tanggal 20 Sya'ban. Apakah kita tidak puasa? Maka jawabannya tidak. Kita tetap berpuasa. Kenapa? Karena itu wiridan kita. Karena itu adat dan kebiasaan kita dalam melaksanakan puasa sunnah. Jadi tidak berpengaruh mau dia di setengah akhir bulan Sya'ban atau dia di hari syak misalnya. Hari syak ternyata hari Senin, padahal kita sudah terbiasa puasa sunnah di hari Senin, tetap kita puasa sunnah hari Senin itu. Atau misalnya hari syaknya itu bertepatan hari Kamis, padahal kita memiliki kebiasaan puasa sunnah hari Kamis. Apakah karena hari syak lalu kita tidak puasa dan kita tinggalkan kebiasaan puasa sunnah kita hari Kamis? Tidak. Kita tetap laksanakan puasa sunnah hari Kamis. Kenapa? Karena itu sudah menjadi wirid kita, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita melaksanakan puasa sunnah hari Kamis, maka hukumnya sunnah, bukan lagi haram. Kemudian yang ketiga, idza wasala an-nisfa tsani bima qablahu. Apabila dia menyambung puasa di setengah akhir bulan Sya'ban itu tadi dengan sebelumnya. Misalnya dia ingin puasa di tanggal 16 Sya'ban. Dia gabung dengan tanggal 15 Sya'ban. Jadi sebelum tanggal 16 itu dia memang sudah puasa tanggal 15 Sya'ban atau tanggal 14 Sya'ban.
14, 15, 16, 17 dan seterusnya. Maka yang seperti ini boleh, tidak lagi hukumnya haram. Jadi puasa di setengah akhir bulan Sya'ban itu tidak mutlak haram. Bisa jadi hukumnya tidak haram kalau pertama tadi puasanya puasa wajib seperti qadha, bayar kafarat atau puasa nadar. Kemudian yang kedua, kalau ternyata bertepatan dengan hari Senin dan Kamis dan dia termasuk orang yang memiliki kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis. Kemudian yang ketiga, apabila dia gabungkan antara separuh akhir atau setengah akhir bulan Sya'ban itu dengan beberapa hari sebelum setengah akhir bulan Sya'ban, tanggal 14, 15 atau tanggal 13, 14, 15, kemudian dia lanjutkan tanggal 16. Jazalahu saumu yaumi as-sabi' asyar. Bukan. Fayajuzu lahu an yasuma al-yawma alladhi ba'dahu yawm as-sadis asyar. Kalau dia puasa tanggal 15 Sya'ban, maka boleh baginya untuk puasa tanggal 16 Sya'ban itu tadi. Begitu juga wa idza shoma yawm as-sadis asyar, apabila dia puasa tanggal 16 Sya'ban karena sudah disambung dengan puasa tanggal 15 Sya'ban tadi, boleh baginya untuk puasa tanggal ya jazalahu saumu yaumis sabi' asyar, boleh baginya puasa di tanggal 17 Sya'ban. Wa hakadha ila akhir asy-syahr, ila akhiri asy-syahr, dan beginilah seterusnya sampai akhir bulan Sya'ban. Jadi yang ketiga ini boleh dia puasa di setengah akhir bulan Sya'ban dengan syarat dia harus menggabungkan atau menyambungnya dengan puasa sebelum setengah akhir bulan Sya'ban. Baik itu 14, 15, 16, 17 seterusnya, atau 15, 16, 17, 18 dan seterusnya sampai akhir bulan Sya'ban. Fa idza aftara yawman wahidan haruma alaihi shaumu baqiyatish syahr. Akan tetapi kalau misalnya dia puasa tanggal 15 Sya'ban, nah boleh baginya puasa tanggal 16 Sya'ban. Kalau dia puasa tanggal 16 Sya'ban, boleh baginya puasa tanggal 17 Sya'ban. Nah, kalau dia puasa tanggal 17 Sya'ban, kemudian tanggal 18 Sya'ban dia tidak puasa, tanggal 18 Sya'ban dia tidak puasa, kemudian ingin puasa tanggal 19 Sya'ban, nah ini tidak boleh lagi. Kenapa? Karena sudah terputus tadi. Karena dia sudah berbuka satu hari. Tanggal 18 tadi dia berbuka, maka tidak boleh lagi sampai akhir bulan. Nah, jadi ini yang boleh dilakukan kalau dia ingin puasa di setengah akhir bulan Sya'ban atau dia ingin puasa di Yaumus Syak tadi. Ada 3 keadaan yang membolehkannya puasa di 2 hari ini atau di hari-hari ini. Nah, itu beberapa permasalahan tentang puasa sunnah, kemudian puasa yang hukumnya makruh, puasa yang hukumnya haram. Mungkin pada malam hari ini kita cukupkan murajaahnya sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali murajaah fikih puasa ini pada episode-episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.